pada hari ini, pada waktu kita mau saudara dilantik, saya mulai berdoa dan saudara, minggu lalu Tuhan sudah siapkan kita dengan sebuah kata yada. Tapi kemudian saudara, minggu ini Tuhan siapkan dan Tuhan bilang lantik setiap pasukan dengan Tehillah. Saudara, pada waktu Tuhan bilang lantik setiap pasukan dengan Tehillah, saya mulai mempelajari dan Tuhan mulai cerita banyak. Saudara, yang pertama, mari kita baca di Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu. Dalam bahasa aslinya Tehillah. Dialah Allahmu yang melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saudara, Tuhan berkata, lihat dalam hidupmu berapa banyak yang sudah aku buat. Bagaimana tempat ini dari rawa menjadi gedung. Bagaimana 25 tahun aku setia memelihara engkau. Bagaimana di masa pandemik aku memberikan udang, aku memberikan ikan terbaik, aku memberikan pesta di masa pandemik. Lihat nak, lihat dan masukkan itu dalam hatimu. Karena aku belum selesai dan pesta yang lebih baik, pesta yang lebih besar, keajaiban yang lebih mulia Tuhan sediakan buat kita. Saudara, itulah Tehillah. Saat hati kita sangat, saudara, bangga, bersuka dan berkata, what next? Dikatakan di sini, ya, perbuatan yang besar dan dahsyat. Saudara, bisa enggak sih di kita ini gini, what next yang Tuhan mau buat? Atau kita berkata, bosan, capek. Coba dalam hatimu berkata, what next? Apa yang kau mau buat selanjutnya Tuhan? Yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih mengagumkan. Tuhan, masukkan aku di pestamu. Saudara, dan saudara, kata Tehillah secara garis besar saya bacakan dulu. Bermegah, bersinar karena perkenanan Tuhan. Saudara, tergila-gila buat Tuhan. Menjadi terpuji, melaju, memancarkan terang. Dan saudara, ujungnya kita semua akan bisa meneriakkan haleluya dengan sebuah pengertian. Pelan-pelan saya berharap saudara punya wadah besar untuk menerima semuanya. Dan itu genap dalam hidupmu. Saudara, yang pertama adalah bermegah dalam Tuhan. Berdiri tegak, tetap tegak. Mari kita baca sama-sama. Saudara, di Mazmur 20 ayat 8 sama 9, suara keras ya. 3, 2, 1. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, mari lagi satu lagi. Saudara, di dalam Mazmur 34 ayat 2. Saudara, dalam keadaan apapun mari bermegah. 3, 2, 1. Aku hendak bermegah-megah karena perbuatan Tuhan. Dan orang tertindas mendengarnya dan bergembira. Saudara, untuk mengerti kata bermegah, saudara harus lihat, saudara ya, pembentukan pasukan Gurkha. Saudara, pasukan Gurkha adalah pasukan, saudara, yang dibentuk dari orang Nepal. Saudara, tapi itu punyanya Inggris. Saudara, dan ini pasukan bayaran, saudara, yang bisa disewa seluruh dunia. Saudara, mereka itu sampai, saudara, begitu mereka umur 15. Mereka akan melatih dirinya demikian rupa. Saudara, karena apa? Mereka hanya bisa mengikuti tes kalau mereka umur 18 sampai 22. Jadi kalau saudara sudah lewat 22, 23, saudara sudah tidak bisa.
Tapi kalau saudara umur 18 sampai 22, saudara akan bisa ikut tes. Dan kalau saudara lulus, saudara hidupmu totally berubah. Saudara, dan itu kalau saudara lihat ya, seluruh mereka. Saudara anak mudanya berusaha, karena apa? Kalau saudara ini pakai kacamata aja, tidak bisa lulus. Saudara untuk tesnya, saudara, mereka harus jalan 3 hari 3 malam. Saudara bawa ransel isi batu 50 kilo. Tidak boleh berhenti. 3 hari 3 malam. Saudara, mereka harus lari mendaki gunung. Saudara, gunung, bayangin ya, Himalaya. Saudara, mereka harus daki sembari di kepala mereka ini diikat, saudara, dengan batu-batu. Jadi kalau saudara lihat ada kayak, anggap tas ya. Nah, sebentar. Saudara ya, ini tas saya. Saudara, ini ininya ya. Saudara, ini harus ditaruh di sini. Seperti ini, saudara. Saudara membawa seperti itu. Saudara 50 kilo. Saudara harus mendaki. Saudara, Himalaya. Saudara, dan kalau mereka tidak bisa sampai ke atas, dalam waktu 3 jam mereka gugur. Saudara, mereka harus bahasa Inggris sangat hebat. Ikut tesnya kayak TOEFL. Mereka juga, saudara, harus saudara sangat pintar. Mereka akan diomongin, misalnya nih ya, saya sama Pak Luki misalnya, saya ngomong begini. Kamu begini. Pak Luki, engkau lah orang yang ajaib, gitu ya. Saudara ya, terus kemudian mereka harus bisa mengulang dengan tepat. Karena perintah akan diberikan cuma 1 kali. Jadi begitu dikatakan misalnya, Bang Simon, engkaulah pangeran dari Sumatera, engkau akan menaklukkan dunia dan setiap bulan engkau akan memberi makan jutaan orang karena bagianmu adalah raja-raja akhir zaman. Nah, Bang Simon langsung ulangi tepat. Saya adalah pangeran dari Sumatera yang akan memberikan makan jutaan orang dan menaklukkan bangsa-bangsa. Lupa yang raja-raja. Nah, gak lulus ya. Jadi Gurkha ya. Nah, saudara, kalau mereka lulus, maka hari itu saudara, mereka akan digundul ya. Jadi pakai tentara mau digundul, pakai baju, dan mereka akan telepon orang tua mereka. Dan mereka akan lari, saudara ya, 1 kampung. Semua mereka akan bilang, semua, karena mereka begitu lulus, ini tradisinya saudara ya. Mereka digundul, baju mereka itu dibakar. Baju yang lama itu dibakar, mereka pakai mandi saudara ya, mandi bareng-bareng itu di tentara itu. Saudara, dan mereka pakai bajunya, saudara, seragam tentara. Saudara, dan setelah itu mereka akan lari pulang dan mereka akan cerita dan seluruh kampung akan pesta. Mereka cuma punya waktu 1 minggu di rumah. Dan itu setiap hari mereka pesta. Setiap hari, bahkan beberapa tidak ada yang mau buka bajunya, saudara. Ada yang 3 hari gak mau buka bajunya, ada yang seminggu gak mau buka bajunya. Karena mereka sangat bermegah. Mereka sangat bangga, mereka sangat bersuka. Walaupun mereka belum apa-apa loh saudara, itu baru diterima. Karena sejak itu keluarganya akan terima gaji, dia akan terima gaji. Tetapi kalaupun dia mati, kalaupun dia diutus kemana, sudah tidak ada lagi saudara hak sama sekali untuk menawar. Tapi itu adalah kebanggaan mereka. Saudara, itulah bermegah. Itulah bermegah. Kalau saudara lihat filmnya, wah saudara ya. Wah, ada yang nangis, ada yang guling-guling. Saudara, pada waktu diterima, ada yang naik ke puncak gunung, terjun saudara ke bawah sungai dengan bilang, wah saudara. Ada yang pesta saudara. 3 hari 3 malam. Saudara, ada yang nari walaupun
Sehabis itu mereka cuma punya waktu 1 minggu. Dan hidup mereka sesudah itu ditentukan. Saudara, ada yang dibawa latihan ke Inggris. Setelah dari Inggris mereka ada yang diutus saudara ya ke Afghanistan, kemana. Tergantung siapa yang mau sewa mereka. Saya berdoa, bisakah saudara bermegah seperti itu? Bisakah ada sebuah kebanggaan bahwa saudara dipilih jadi pasukan terdahsyat dan saudara bisa berkata buat seluruh dunia rasanya, wow, aku terpilih. Saya ini terpilih. Saudara, dan bayangkan dia bilang begitu. Mereka itu yang terpilih cuma 0,001%. Jadi 1/100 dari seluruh penduduk Nepal. Saudara, dan ini tidak ada di negara lain. Saudara, ini cuma dipilih dari Nepal. Why? Karena mereka orang yang bisa naik ke puncak Himalaya. Saudara, tanpa alat. Tanpa alat. Gak usah pakai pengikat. Gak usah pakai apa itu. Dan di negara lain gak ada tempat latihan itu. Bisakah saudara mengerti? Kalau saudara ada di Mahanaim, ini tempat terbaik untuk saudara latihan. Saudara bilang, Bu kita mepet. Lah itu gak ada tempat lain yang bisa membuat saudara jalan dengan iman. Tanpa uang, tanpa apapun menembusi segala sesuatu. Saudara, bisakah saudara dengan sangat ngerti, bangga? Saudara, bahkan rasanya pengen seluruh dunia berkata, hey, aku ini terpilih. Aku ini mungkin 1/100 dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, mungkin 1/1000, 1/1.000.000 dari seluruh dunia. Tapi saudara juga ngerti bahwa sesudah itu, hidupmu ini bukan milikmu lagi. Saudara siap diutus. Saudara siap bergerak. Saudara, dan begitu dia sudah masuk, saudara perkara diinjek, dikaplok. Saudara, bahkan saudara ya, maaf kata ya, tertembak itu udah gak ada protes. Itu sudah bagian. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat saudara itu mengerti dan bangga. Ya, kita ini kan rembo-rembonya Tuhan, amin. Saudara malu gak sih kalau ke surga ya, saudara tuh mulus. Saudara bisa bayangin gak ya kalau rembo seluruh badannya mulus. Gak pernah dilukai. Saudara, saya bangga banget kalau saya boleh 20 kali lebih tabrakan. Saya bangga banget saudara. Kalau saya berkali-kali menghadapi pistol, menghadapi pisau, diserbu, mau dipukul orang, saya bangga. Setidaknya saudara, itu luka permanen yang di surga akan menyala. Saya bangga saya kehilangan anak saya karena bantal gebang. Saya bangga saudara, karena saya diomongin satu dunia. Karena kebenaran, bukan karena dosa. Saya bangga. Orang-orang yang saya berdiri karena kebenaran marah dan meninggalkan saya dan mencaci saya. Buat saya, saudara berkata, Bu sakit gak? Adalah. Tapi karena saya tahu siapa saya. Dan setiap luka itu gak pernah membuat saya saudara menangis terpuruk. Tapi membuat saya berkata, saya bangga. Saudara, sejak saya berkata ya sama Tuhan, saya gak ada istilah saya pilih jodoh sendiri. Saya pilih tempat tinggal. Saya pilih yang saya suka. Saya pilih pelayanan. Saya pilih tempat di mana saya pergi. Tidak ada. Enough dengan itu. Karena hidupku 100% milik Tuhan. 100%.
sampai setiap sen, setiap sel punya Tuhan. Saya bangga kalau dihajar Tuhan tiap kali. Saudara, lucu gak sih ya? Kalau saudara ini jadi tentara khusus dan kemudian saudara panas dikasih AC, lucu gak sih? Saudara gak pernah ditampar, saudara gak pernah ditendang, saudara gak pernah ditekan. Aneh. Tapi kalau saudara tahu siapa saudara, saudara akan berkata sama Tuhan, terus Tuhan, hajar sampai keluar yang terbaik. Terus murnikan sampai keluar emas itu. Saya bersyukur, saya bersyukur. Saudara, hari itu saya di Belanda. Dan setiap kali saudara ya, saya lewat, guru saya itu bikin saya tertawaan. Ya, setiap kali saya lewat, guru saya loh, saudara lagi makan aja bisa bilang begini di kantin. Weh, ini nih mahasiswa yang gak lulus-lulus. Lewat. Saudara, kalau saya duduk dia bilang begini, mana kerjaanmu? Apa perlu saya buang lagi? Saudara, nanti saya gambar. Saudara, ya yang tahu begitu, Pauline ada, Ibu Yanti ada. Saudara itu dikoyakin dan kemudian dia ada tempat basket. Saudara. Dan dia bilang ini, kasih saya bola lagi. Artinya kasih saya kerjaanmu yang gak benar lagi. Maka saya punya bola lagi buat dilempar. Saudara, dan hari itu saya tuh kalau mau pergi sekolah sampai mahnya karena takut menghadapi itu semua. Saudara, sampai saya mules, sampai saya pengen muntah, sampai saya batuk-batuk. Saya punya batuk khusus yang semua orang tahu. Kalau saya batuk itu artinya saya menahan ketegangan, saudara ya. Saudara, saya punya batuk khusus, saudara. Saudara, dan hari itu Tuhan bukannya bilang begini, nak percayalah aku menolong engkau. Dia lihat saya dan dia bilang begini, sampai kamu hadapi perendahan, sampai kamu dimaki dan kamu bisa ikut tertawa, baru aku akan berhenti dengan engkau. Tuhan bilang, baru aku akan berhenti dengan engkau. Sampai kamu direndahkan, dilempar, dan kamu akan ikut tertawa. Saudara, dan hari itu saya berkata, ya kenapa saya bodoh ya, kenapa saya mesti stres? Saya tahu ujian saya, dan saya harus lulus. Saudara, dan waktu saudara dia gebrak, dia usir saya di depan semua orang. Saudara, dia bilang begini ya, dosen saya, pulang ke Indonesia. Sudah bodoh perempuan kawin aja di Indonesia. Terus saya ketawa dan saya bilang, Pak, ya dalam bahasa Belanda jelasnya, persoalannya saya udah terlanjur kawin, Pak. Dan suami saya juga sekolah di Belanda. Terus dia lihat saya, terus, dan saya tidak akan pulang. Bapak boleh marah sama saya 10 kali, 20 kali. Saya akan orang di sini. Saya akan datang lebih awal dan saya pulang lebih awal. Saya akan datang dan tungguin Bapak bicara. Sampai Bapak berhasil mengajari saya. Menggambar yang benar, merancang yang benar, membangun yang benar. Saudara, itu dia diam bengong. Dan dia ngomong gini, buktikan. Saudara, itu salah satu proyek. Proyek itu 2 bulan. Dia sengaja tidak meluluskan saya. Sehingga itu dia bilang begini, setiap kali dia bilang ini, keluar, pindah, cari guru yang lain. Karena boleh. Saya bilang enggak. Saya akan duduk paling awal dan pulang paling akhir. Sampai Bapak menembusi saya, membuat saya ngerti, bisa membangun dengan benar. Dia buat saya 6 bulan. Orang lain 2 bulan. Saya bisa pindah ke guru lain. Dan mungkin selesai 2 bulan. Saya buat duduk di situ 6 bulan. Tapi orang ini yang akhirnya bilang begini sama saya. Kamu tugas akhir, saya yang kerjakan. Saya yang cerita, saya yang tanggung jawab. Dan saya akan bilang sama mereka semua. Kalau kamu tanya sama saya. Karena dia murid didikan saya.
Saya lulus tanpa ngomong satu kata pun. Saudara, setiap kali ujian akhir itu, saudara itu saya tingkat 3 dan saya pada waktu tingkat 5 karena S2. Saudara, ujian akhir dia datang dan dia bilang, saya yang tanggung jawab, saya yang cerita dan saya akan jawab semua pertanyaan mereka. Saya nggak ngomong satu kata pun. Sedangkan ujian terakhir di tempat kami harus menghadapi 5 profesor. Saudara, dengan saudara 5 insinyur, belum lagi audience. Semua boleh nanya, semua boleh jatuhin. Dan hari itu profesor ini berdiri dan berkata, siapa yang nanya, nanya sama saya. Siapa yang protes, protes sama saya. Karena dia, saya jamin dia didikan saya. Bisakah dalam hidupmu berkata, Tuhan, hajar aku, hancurkan aku, sampai aku jadi seperti yang kau mau. Ciptakan aku again and again. Sampai satu kali Tuhan bilang, dia aku jamin. Semua yang dia buat, aku yang tanggung jawab. Dia akan menyelesaikan. Karena aku yang mengerjakannya buatnya. Dan Tuhan akan bilang sama iblis, gak usah bicara apapun. Aku bayar. Karena aku yang jamin dia. Saya berdoa, bermegah, itu artinya itu. Dan setiap kali saya tatap matanya. Dan saya bilang, Tuhan, it's an honor. Dididik oleh tangan-Mu sendiri. Jangan berhenti mendidikku sampai akhir. Jangan berhenti berterus terang. Jangan pernah peduli dengan emosiku. Selesaikan yang Kau mau. Hancurkan again. Lukai again. Kalau itu baik, buat jadi ukiran cinta selama hidupku. Yang kedua, saudara, kita masuk yang kedua. Bersinar karena perkenan Tuhan. Itulah Tehillah. Saudara, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu. Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan. Aku mengenakan mahkota kemuliaan ke atas kepalamu. Dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu. Sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, betapa Tuhan itu memandikan darah kita. Saudara, darah bilang DNA. Saudara, mungkin di DNA kita ada kecacatan, ada kebobrokan, ada dosa. Saya tahu saya keturunan siapa. Saya tahu saya keturunan pezina. Saya tahu ada darah di tangan dan di hati, di blood saya. Darah orang tidak bersalah. Karena saya keluarga mafia. Saya tahu ada kekejaman. Saya tahu ada kekejian. Saya tahu ada kecacatan. Tapi setiap kali saya berkata, basuh aku. Lahirkan aku, ciptakan aku lagi. Tenggelamkan aku, makanya saya gak peduli mau berapa puluh kali pentahiran, gue ikut kalau ada. Saya butuh again and again. Saudara, dan perhiasan itu adalah semua berkat.
semua karunia. Saya tidak pernah bisa mimpi hidup seperti ini. Dengan semua kelimpahan berkat keajaiban. Pada waktu Miel ke Samarinda dan ada yang bayarin saudara ya duduk di bisnis. Saya bilang begini, Tuhan, saya ini dari orang yang di pinggir jalan, di pinggir sungai dengan rumah gede. Bagaimana engkau angkat cucuku umur 6 bulan, 2 bulan duduk seperti bos di bisnis kelas. Kalau enggak engkau yang mengubah ini loh. Upik abu jadi Cinderella. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya mau bilang the true Upik abu jadi Cinderella bukan di dongeng. Saya. Saudara, saya orang yang cacat. Waktu saya kena meningitis. Dan dokter bilang tidak akan bisa bicara, tidak akan bisa bergerak. Itulah kecantikan yang Dia buat dalam hidup kita. Tapi setelah engkau diangkat begitu rupa, bisakah engkau bertanggung jawab untuk itu? Saya masih ingat pada waktu Daniela, keponakan saya, saudara, jadi putri Indonesia. Saudara, begitu dia dipilih jadi putri Indonesia, dia itu ajaib sekali, saudara. Dia tuh nggak daftar, turun dari airport, turun dari pesawat, ada yang nunggu, saudara. Saudara, dan nggak tahu caranya bagaimana. Saudara dikatakan gini, belum ada wakilnya Jawa Barat. Dan kami memilih yang S2, kami memilih yang punya usaha, kami memilih yang cantik. Dan itu kami nggak dapat. Dan dia bilang, kami pilih kamu. Saudara, diambillah, masukin langsung, ke karantina. Tapi pada waktu masuk karantina dia harus tanda tangan, saudara. Dan salah satunya tanda tangannya di situ apa? Tidak boleh pacaran selama 2 tahun. Dan tidak boleh bersentuhan sama laki-laki. Karena itu menunjukkan bukan putri Indonesia. Dia langsung telepon saya itu pertama kalinya. Dia langsung sebelum dia tanda tangan dia telepon gini, Mami, berarti aku gak bisa tarian pasangan selama 2 tahun. Ini gimana? Saudara, dan hari itu saya tahu Tuhan memang menghendaki dia sebagai wakil dari Bahtera, sebagai tanda profetik putri Indonesia. Jadi saya bilang gak apa-apa, udah tanda tangan aja. Saudara, dan hari itu salah satunya dia tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh ketahuan pergi ke karaoke aja gak boleh. Saudara, ada segitu banyak standar. Dan setiap kali satu kesalahan, saudara, dendanya itu 2 juta. Jadi hari itu saya masih ingat Joshua ketemu dia terus mau peluk-peluk. Terus dia bilang gini, Joshua kalau peluk jangan di depan orang. Kalau ada yang motret dan saya dikirim ini ke sosmed, saya kena denda 2 juta, please. Ya, saudara, dari biasanya dulu Joshua sering kali peluk dia, gandeng dia. Saudara, dia bilang ini, boleh kalau di kamar yang tidak pasti tidak ada yang motret. Karena begitu ada yang motret dan unggah ke media sosial. Walaupun itu kakak, walaupun itu saudara, saya akan kena 2 juta. Untuk satu kesalahan. Saudara, kenapa? Hari itu dia putri Indonesia. Sadarkah saudara? Kalau saudara itu putri kerajaan surga. Sadarkah saudara? Bahwa ada sesuatu yang saudara tidak boleh lakukan. Walaupun sedunia lakukan. Saudara, misalnya gini, seluruh dunia berdosa. Ya iya, mereka bukan putri kerajaan surga. Saudara mungkin berkata seluruh dunia cium-ciuman, cinta-cintaan. Ya iya.
Saudara bukan putri kerajaan surga. Kalau saudara putri kerajaan surga, ada tuntutan. Saudara, dan itu benar. Begitu saya berkata, aku berkata ya. Tuhan bilang begini, tidak usah jatuh cinta dengan siapapun. Saudara, dan sejak itu saya bilang, saya tidak akan jatuh cinta kecuali dengan engkau. Dan saya tidak akan pacaran. Saya tidak akan menikah dengan siapapun kecuali yang kau tetapkan. Final. Karena saya putri bersinar. Tiba-tiba Tuhan memberikan tapi semuanya. Ya. Saudara, kalau bicara soal putri Indonesia, bayangin setiap jam 4 pagi dia harus bangun dan dandan. Karena kalau putri Indonesia ketahuan jelek dan tidak dandan, kena denda lagi 2 juta, saudara. Saudara, dia harus pakai sepatu hak selama bertugas. Itu 7 cm. Saudara, tapi sekaligus setelah itu dia biasa ketemu pejabat, ketemu Bapak Presiden, dia ngawal di mana-mana. Saudara, tapi semuanya berubah. Saudara, dan hari itu saya ngobrol sama dia bilang begini. Dia tuh turun, saudara, jadi putri Indonesia, itu dia turun 10 kilo sampai masuk rumah sakit, saudara. Sudah kurus begitu, waktu itu turun 10 kilo, saudara, sampai masuk rumah sakit. Saya tanya gini, lah kenapa bisa sampai turun 10 kilo sampai masuk rumah sakit? Dia bilang gini, gimana enggak turun ya mami? Kami ini jam 4 pagi sudah dandan, kemudian makan cuma sedikit, gak boleh belepotan karena make up tidak boleh rusak. Terus kami sudah siap, misalnya anggaplah sama gubernur. Kami berdiri nyambut tamu, pada waktu mereka makan kami nyiapin makan. Kemudian pada waktu kami pesta selesai, kami mau makan, gubernurnya bilang mari pindah ke tempat lain. Kami ikut pindah, kami harus pindah duluan. Dia bilang gak sempet makan. Dia bilang kadang-kadang saya makan itu baru jam 10 malam setelah semua tugas selesai. Dan kalau dia bilang ya, ketahuan kami cembetut karena saudara ya kecapean atau enggak makan, denda lagi 2 juta. Kan capek saudara ya. Tapi ini putri Indonesia. Saudara, tahukah saudara, saudara itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mau meledak, terus saudara mau buat dosa, saudara mau ngutang, saudara harus mikir gini, putri Indonesia nggak lucu, putri kerajaan surga nggak bisa ngutang. Kalau saya ketahuan ngutang, habislah hidup saya. Percayalah Tuhan memberkati kalau engkau pegang. Saudara, seumur hidup saya tahu artinya saat tidak bisa bayar listrik. Saya tahu artinya saat tidak cukup buat bayar kuliah. Saya tahu saat saudara tidak ada makanan di rumah. Saya tahu saat saudara bahwa tidak bisa kasih TK. Tapi saya tidak pernah berutang. Dan setiap kali saya berdiri firm, Tuhan selalu buka jalan. Dari zaman saya belum jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Ada satu kesaksian yang saya tuh suka sekali. Ada seorang ibu sudah lama dengarkan khotbah saya itu. Dan hari itu anaknya mesti masuk universitas. Saudara, ibu ini gak punya uang. Dan ibu ini bilang sama anaknya, ibu, mama gak akan berutang. Kalau Tuhan belum kasih uangnya, berarti kamu gak usah sekolah. Anaknya marah dan kepahitan. Saudara, tapi ibu ini berkata, saya gak akan berutang. Ya. Padahal anaknya udah lulus tes dan dapat beasiswa. Cuma tinggal bayar 3 juta. Tapi mamanya bilang enggak. Anaknya bilang, mama enggak menghargai, saya sudah les, belajar. Saya sudah mama tinggal utang 3 juta, apa susahnya? Mamanya bilang enggak. Saya pilih percaya sama Tuhan. Kalau kamu ya pakai usahamu sendiri, belum tentu itu mendatangkan kebaikan. Tapi anaknya tidak bisa terima. Anaknya marah, nangis. Anaknya berontak. Anaknya bilang mamanya jahat. Tapi ini mama saudara benar-benar berkata, aku percaya Tuhan.
dan aku tidak mungkin berhutang. Saudara, dan hari itu di dompet dia tinggal 50.000. Saudara, dia bilang sama saya pada waktu kebaktian, dia pulang pergi naik angkot. Tuhan bilang 50.000 itu kasih orang itu. Tuhan tunjuk seseorang, dia kasih. Dia bilang, Tuhan, rumahku jauh loh, berarti aku pulang harus jalan kaki. Saudara, dan Tuhan tidak jawab A, tidak jawab B. Saudara pulang gereja, dia jalan kaki cukup jauh. Tiba-tiba di tengah jalan, saudara, ada mobil berhenti mepet dia. Dan dia bilang, Ibu, akhirnya saya ketemu. Dia bilang, maksudnya? Dia bilang, kita satu gereja, tapi kita gak pernah bisa ketemu. Terus dia bilang, kenapa Bu? Tuhan sudah ngomong sama saya untuk siapkan uang, tapi gak pernah ketemu. Untung hari ini Ibu jalan, saya bisa lihat Ibu. Dia bilang, pantas Tuhan suruh kasih uangnya supaya saya jalan kaki. Kalau saya naik angkot gak ketemu lagi, saudara. Saudara, dan dia kasih. Pada waktu dia buka, saudara, itu uang 5 juta. Saudara, dan akhirnya itu hari terakhir. Saudara, Seninnya hari terakhir buat anaknya bayar dan masuk sekolah itu. Dia bilang begini, seandainya hari itu saya hutang, saya akan melanggar dan membatalkan semua keindahan daripada tuntunan tangannya. Dan saya menjabat tangan iblis dengan menerima kutuk hutang. Bisakah saudara mengerti? Berapa banyak dari kita menjabat tangan iblis dengan memilih pahit. Berapa banyak kita menjabat tangan iblis dengan memilih, saudara, berontak, dengan memilih berzina. Bisakah saudara berdiri dan berkata, enggak bisa. Aku mungkin pengen banget berzina. Tapi mari teriak-teriak dan berkata, Tuhan, 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 ikat. Mau buat aku pingsan-pingsanlah. Tapi jangan biarkan aku berzina. Karena aku putri putra mahkota kerajaan surga. Saya berharap saudara mengerti ini. Tapi kata bersinar karena Tuhan artinya gini ya. Tuhan itu gak akan biarkan saudara tiba-tiba Tuhan buat kamu cantik. Tuhan tiba-tiba buat kamu berkilau. Tuhan tiba-tiba buat kamu naik. Tuhan tiba-tiba buat kamu juara. Tuhan tiba-tiba saudara buat kamu pintar. Tuhan tiba-tiba buat kamu saudara ya dipercaya orang. Itu kata tehila. Itu kata bersinar. Saya berdoa saudara ngerti ini. Dan terima ini. Karena tiba-tiba hidupmu bersinar karena hembusannya. Karena perhiasannya. Karena cintanya. Karena perkenanannya. Percayalah saudara ya, kalau saudara Tuhan sudah mau, gak bisa enggak. Saya ini kan dari kecil ikut perlombaan-perlombaan saudara. Dan salah satunya adalah perlombaan puisi, perlombaan saudara ya, perlombaan deklarasi, perlombaan debat. Saudara, dan saya tahu loh saudara, secara kategori peraturan demi peraturan saya tahu. Hari itu Tuhan bilang begini, aku mau kamu juara 1 Bandung. Aku buat kamu bersinar. Ikut perlombaan baca puisi. Saudara, dan saya tuh gelilah dengan cara Tuhan. Saudara, kalau kamu baca puisi, kamu salah baca, itu sudah pasti diskualifikasi, saudara ya. Langsung dicoret. Saudara, dan Tuhan itu memang Tuhan yang mau berkata, kamu bersinar bukan karena lu bisa ya, cuma karena aku mau aja. Saudara, saya tuh baca puisi, lupa di tengah jalan. Saudara, saya baca gak keburu saudara, dan saya salah. Saudara udah salah, saya karang aja lah saudara ya. Saudara, dan semua tahu itu puisinya Silent Anwar kok.
semua orang apal di tengah, di atas kepala. Kalau saudara bagian sastra, puisinya Chairil Anwar, saudara itu adalah puisi wajib. Ya, saudara, dan semua tahu. Dosennya itu ketawa, jurinya waktu saya rubah itu ketawa. Dan itu harusnya dia langsung gini, coret. Saudara, dan terakhir saya nggak cerita, saya teruskan, saya juara. Saudara, waktu juara tuh jurinya ngomong begini, kamu itu juara karena kami semua jatuh cinta dengan engkau. Begitu dikasih, dia bisik-bisik, walaupun lu nggak layak ya, lu salah baca. Dia bisik-bisik begitu loh. Saudara bisa bayangin gak sih? Di depan umum ngasih piala segede gini. Dan bilang kamu juara karena kami semua jatuh cinta dengan engkau. Karena pada waktu saya baca puisi gak tahu bagaimana lah, tiba-tiba mereka nangis. Mereka ya baca puisi yang lain ya. Yang puisi selanjutnya mereka nangis, mereka terjamah. Saudara ya karena urapan. Begitu nyerahin bisik-bisik gini. Lu tahu gak sih lu ngaco bacanya. Dan lu harusnya gak layak jadi juara. Sebegitunya. Saya senyum dan saya bilang terima kasih Pak. Diprotes. Dan dia bilang apa? Keputusan juri, jawabnya jawab gitu. Tidak bisa diganggu, gugat. Selesai. Itu adalah cara Tuhan menggembosi saya. Dan Tuhan mau ngomong begini. Lu juara cuma karena urapanku tiba-tiba menyerbu mereka. Dan lu gak punya andil apapun. Percayalah engkau bersinar. Itu cuma karena Tuhan. Amin. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan teriak, Tehila, buat aku bersinar Tuhan. Buat aku bersinar. Bukan karena aku baik. Bukan karena aku mampu. Bukan karena aku hebat. Saudara, yang ketiga adalah gila-gilaan buat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras supaya kita semuanya ngerti. 3, 2, 1. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Ketika tabut Allah tiba di Yerusalem, Mika istri Daud putri Raja Saul melihat dari jendela. Dan ia merasa malu. Karena Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari seperti orang gila. Saudara, tadi malam saya nonton tentang Prancis. Saudara Prancis itu pemain golf. Saudara juara, saudara termuda saudara. Dan dia juara golf bertahun-tahun lah istilahnya. Tuhan suruh nonton. Saudara, dan dia adalah orang yang tergila-gila. Saudara, dia dari keluarga sangat miskin. Dan papanya selalu ngomong begini. Ingat ya, kamu itu bukan bagian mereka. Kamu cuma caddy. Saudara tahu caddy? Yang bawain. Dan saudara, saya baru tahu ternyata ada peraturan caddy gak boleh main golf. Saudara ya, caddy juga tidak boleh ikut pertandingan golf. Saudara. Nah, saudara, dia itu jadi caddy karena bayarannya lumayan dan dia jalan ngangkut itu. Saudara, dan papanya bilang, ingat ya, jangan pernah mimpi ya buat jadi pemain golf. Karena bahkan beli 1 stick aja kita tidak mampu. Saudara, dia jadi caddy di usia berapa? 12 tahun. Jadi umur 12 tahun dia sudah jadi caddy dan dia jatuh cinta dengan golf. Tergila-gila. Saudara, dia itu kalau jalan, dia perhatiin orang golf, dia liatin. Ini tergila-gila. Semua bintang, saudara ya, golf, saudara, dia sudah tempel di kamarnya. Saudara, karena dia lapin semua golf, pokoknya dia tergila-gila. Sampai akhirnya pemilik daripada saudara lapangan golf itu kasihan lihat dia. Maka dikasihlah dia 1 cumaan stick golf yang paling jelek buat dia. Wah, dia pulang, dia bahagia banget. Saudara, dia minta bolanya dan sejak hari itu dia main. Saudara, kadang-kadang dia main ketahuan papahnya, dia dikebukin.
Tapi kalau tergila-gila kamu tidak akan berhenti. Saudara, dan dia itu main sampai mama, karena dia kerja, sekolah. Saudara, dia seringkali pulang itu baru jam 10 malam. Dan saudara bisa bayangin jam 10 malam dia main golf. Saudara, sampai mamanya, papanya nyeret dia, mukulin dia. Dia tetap tak terhentikan. Ini tergila-gila. Sampai akhirnya satu kali ada juara, saudara main di lapangan itu. Dan juara ini bilang begini, temenin aku main. Karena hari itu tidak ada yang temenin dia main. Saudara, dan dia main, saudara. Dan kaget, saudara. Dia bagus banget mainnya. Saudara, dan mulai hari itu dikasihlah saudara pinjem stick-stick yang lain. Dia mulai belajar. Tapi saking dia itu tidak punya waktu, dia belajar itu kadang-kadang hujan. Saudara, hujan, saudara, becek. Dia gak pernah main golf itu di lapangan bagus. Dia main golf itu dia sampai bisa ngitung. Saudara, tanah ini kayak apa? Tanah becek, bahkan gelap. Ingat dia kalau latihan selalu jam 10 malam. Saudara, karena dia harus kerja. Akhirnya singkat cerita, ada kejuaraan saudara. Saudara, kejuaraan golf pertama amatir. Saudara, wakil Amerika anak muda. Saudara, dan dia didaftarkan sama tempat dia kerja. Dengan perjuangan karena ternyata caddy gak boleh ikut. Dan dia tidak ada yang mendukung. Tidak ada klub golf. Dan tidak ada guru yang bertanggung jawab untuk dia. Jadi akhirnya ada orang-orang yang baik yang ya udah deh gue mau lah pura-pura jadi guru lo. Oke lah pura-pura saya jadi klub yang selama ini membesarkanmu. Padahal gak pernah sama sekali. Saudara, dan dia ikut dan dia bilang sekali lagi semua masalah. Kalau engkau tergila-gila engkau akan bisa melewatinya. Saudara, dan tiba-tiba di tengah kondisi turnamen hujan. Saudara, gelap dan becek. Tapi tidak bisa dihentikan. Jadi cuma ditunggu sampai reda, tapi masih gelap saudara dan masih becek. Saudara, semua gagal mukul. Semua berantakan. Saudara, dan dia dengan tenang. Oh, dia biasa main gelap kok saudara. Ya, saudara, dia biasa main di tempat becek. Buat dia itu bukan tantangan saudara. Saudara, tiba-tiba dia merasa habitnya saudara ya. Singkat cerita, di usia saudara sangat muda, 18 tahun dia juara Amerika pertama. Gara-gara apa? Hujan badai. Yang membuat seluruh lapangan golf saudara becek, saudara kacau, banyak air tergenang. Dan juga saudara gelap karena mendung. Dan dia terus jadi juara sampai menjadi orang yang kaya raya gara-gara itu. Saudara, waktu saya lihat itu Tuhan bilang, kapan terakhir saudara bisa tergila-gila melayani? Kapan terakhir saudara bisa tergila-gila belajar tentang pengurapan? Saudara, minggu lalu waktu saya ngomel saya bilang begini, bahkan pengurapan aja kamu gak tahu kok. Kau tidak pernah serius mempelajari apa itu pengurapan. Saudara, dan di mana tidak ada satupun yang menjawab itu loh. Yang ajaib, yang streaming. Ada lebih dari 4 WA saya dan bilang begini, Bu, saya pelajari tentang urapan. Benar gak Bu ini? Ada satu lagi yang berkata, Bu, ini ada pengurapan berdasarkan minyak. Ini ada pengurapan berdasarkan jabatan. Benar gak Bu? Saudara, dan saya berkata, yang di sini hampir gak berespon. Seberapa dan kapan terakhir saudara tergila-gila? Kapan terakhir saudara buat sesuatu yang sampai Tuhan noleh dari surga? Kapan terakhir? Sampai malaikat berkata, Tuhan, ada satu anakmu gila. Dia ngincil di jalan. Dia jual semua rumahnya dan dia pergi ke daerah. Saudara pikir itu tidak pernah dilakukan, itu dilakukan oleh bongkel. Dia jual rumahnya
warisannya. Dan dia berangkat ke Afrika dengan modal gitar. Saya berdoa, kita tahu lagi artinya tergila-gila. Kapan terakhir kita bangun tengah malam dan menari? Kapan kita lakukan? Tidak karena beban, tapi karena tergila-gila. Tadi Bapak Leo bilang, untuk sekali lagi memeras. Karena di daerah membutuhkan. Memang berat. Saudara, bukannya apa-apa ya. Saya tahu banyak orang dan mungkin 70% dari Mahanaim itu merasa itu. Cuma tadi waktu saya duduk saya bilang ini, kenapa ya Tuhan? Saya ini kalau enggak khotbah malah gila. Saya ini ya kalau saudara sudah duduk di rumah, minggu ini nih buat saya kurang wow lah. Saudara, jadwal saya banyak longgar, walaupun saya konseling dan saya banyak saudara membereskan hal-hal yang lain. Tapi buat saya ini minggu saya enggak puas ngoceh. Saya enggak puas mendidik. Saudara, saya enggak puas pergi dari satu daerah ke satu daerah. Ya. Saudara, dan buat saya selalu begini, wow kalau saya bisa dipakai Tuhan. Wow kalau saya bisa mengalirkan sesuatu. Wow. Ya saudara, waktu saya lihat retret tempatnya Bang Simon itu wow. Saudara, saya lihat, maaf kata ya, emak-emak, orang-orang desa, tapi semua lapar dan haus. Tuhan sayang, sehingga Tuhan tidak membiarkan mereka diseret sama iblis. Tapi dalam keadilannya tanpa lahir baru, saudara juga tidak bisa masuk ke Firdaus. Karena itu mereka masih ada di bumi ini. Sekali lagi mari hati-hati. Saudara, saya berdoa, 3 ini masih banyak ya. Tapi saya tambah 1 deh, melaju dan berpacu. Saudara, Yeremia 46 ayat 9. Mari kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Majulah hai kuda-kuda, melajulah berpaculah hai kereta perang berkuda. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam. Hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Saudara, itu artinya tancap gas dengan kecepatan penuh, berkendara dengan ngebut. Saudara, kalau saudara mau mengerti ini, Tehila dalam bentuk ini adalah Schumacher. Saudara, dari umur 8 tahun bayangin. Dia bilang sama papanya, jangan kasih saya kendaraan bagus, tapi kasih saya mesin dari mobil-mobil bekas. Mari kita merakitnya. Dia bilang, karena aku tidak mau cuma belajar nyetir. Aku mau mengerti, mengenal tentang mobil. Saudara, dan sampai kemudian saudara tahu, dialah satu-satunya pembalap yang ikut duduk sama teknisi. Saudara, dan dia akan bahas bagaimana ini dikerasin, ini dikencengin, ini rem berapa. Saudara, dialah satu-satunya saudara yang pakai mobil apapun di tangannya akan menang. Saudara, dia boleh ganti Mercedes. Hari itu Mercedes bukan mobil balap. Saudara, dan menang di tangan dia. Dia ganti Ferrari. Saudara, dan sekali lagi menang. Saudara, dia pernah pakai Aston. Lupa saya panjangnya. Saudara ya, dan dia menang lagi. Saudara, sampai orang bilang begini. Di tangan dia, mobil yang paling buruk pun akan tetap menjadi juara. Dan dia berkata begini saudara. Karena saya mengenal mobil dan lapangan. Dan orang lain tidak mengenal itu. Saudara, hari ini berapa banyak engkau mengenal pelayananmu? Berapa banyak engkau mengenal saudara panggilanmu? Berapa banyak engkau mengenal lapangan saudara yang ada di saudara hadapanmu? Berapa banyak engkau mengenal Indonesia? Berapa banyak engkau mengenal hati Tuhan? Saudara, berapa banyak engkau mengenal senjata?
Saudara tuh kadang-kadang perlu lihat film supaya saudara tahu standarnya ya. Saudara tahu nggak sih tentara, saudara kalau dia belum bisa, saudara bongkar pasang senjata dalam waktu 3 menit. Saudara, dia belum boleh pegang senjata. Setelah dia bisa bongkar pasang dalam waktu 3 menit. Bongkar, pasang lagi, bam, saudara. 3 menit. Baru dia disebut mengenal senjata itu. Dia mengenal gasnya di mana, pernya di mana, senjatanya di mana, pelurunya di mana. Saudara, dan setelah itu dia harus latihan dan belum boleh bawa sampai dia bisa dengan sangat tepat. Saudara, kita di tengah kita ada Rama, itu penembak jitunya, saudara ya. Saudara pengawal presiden. Saudara, dan dia bilang apa? Sehari dia harus latihan 5 jam setiap hari sampai hari ini. Saya sampai tanya, loh kamu ini kan sudah penembak jitu. Kenapa setiap hari perlu lagi latihan 5 jam? Dia bilang begini, 1 hari saya tidak latihan, ketepatan saya berkurang. Tapi setiap kali kalau 5 hari saya latihan 5 jam. Dia bilang itu saya seperti bisa membaca angin. Saya seperti bisa tahu kecepatan arah. Saya seperti mengenal peluru itu. Dan istilah dia ya, sampai saya tidur pun saya bisa dengar suara musuh dan suara teman. Saya bisa bedakan dan saya bisa tembak tepat. Hari ini seberapa engkau mengenal urapan, pedang, ketopong keselamatan, kudamu, rumah singgah, atau sekolah, atau saudara anak muda, KKR. Seberapa engkau mengenal peperangan rohani, seberapa engkau mengenal semuanya. Mari angkat rotinya, saya tidak berpanjang, melajulah. Tehila artinya saudara siap untuk maju gaspol. 5 tahun ini akan menjadi tahun tercepat saudara naik. 5 tahun ini menjadi 5 tahun di mana saudara mencapai puncak-puncak kemuliaan. Ini menjadi 5 tahun di mana saudara mencapai puncak perkenanan. Sekali lagi angkat rotinya.